Setelah singgasana Allah, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, dan mereka banyak jumlahnya. Allah menciptakan mereka sebagai makhluk yang kuat dalam beribadah, dan dalam bentuk fisik, dengan tujuan mengikuti perintah Allah. Mereka berpenampilan elok, dan berukuran besar, mereka bersayap, dan mereka mengambil banyak bentuk. Mereka abadi. Dan mereka tidak pernah menentang Allah. Di langit ketujuh, ada Sidratul Muntaha, pohon di dekat kediaman surga. Pohon itu menandai batas terluar di langit ketujuh, yang tidak dapat dilewati oleh siapapun, bahkan para malaikat. Pohon besar ini menutupi seluruh surga dan langit. Pohon itu memiliki cabang yang tak terhingga jumlahnya. Pada setiap cabang ada daun yang tak terhingga jumlahnya. Pada setiap daun duduk malaikat yang besar. Akar pohon itu berada di lapisan ke-6 langit. Daunnya seperti telinga gajah, dan buahnya seperti guci besar. Dan ada di langit ketujuh, tempat suci bagi para malaikat yang disebut Baitul Mamor, rumah yang sering dikunjungi, di mana 70.000 malaikat beribadah setiap hari, dan mereka tidak dapat kembali ke sana lagi karena jumlah malaikat yang sangat banyak, dan kumpulan baru datang ke dalamnya setiap hari. Dan di setiap langit, ada rumah yang dipenuhi malaikat, yang datang ke sana untuk beribadah. Dan nama rumah yang ada di langit pertama adalah Baitul Izzah, rumah kehormatan. Dan nama malaikat yang memimpin para malaikat dalam ibadah adalah Ismail, sang malaikat. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, di semua langit, tidak ada ruang kaki, atau bahkan ruas jari atau tangan, yang tidak ada malaikat yang bersujud, atau malaikat yang membungkuk di dalamnya. Ketika hari kiamat tiba, tetap saja mereka akan berkata, kami tidak akan menyembahmu, sebagaimana engkau layak disembah, jika kami tidak melakukannya tanpa menyekutukanmu. Saat mereka beribadah, mereka membuat barisan menjadi lengkap dan tetap berdekatan satu sama lain, dan mengisi celah pada baris, dan begitulah cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang berbicara tentang Jibril, dia adalah malaikat tertinggi. Dia memiliki status tinggi dan kedudukan yang tinggi di samping Tuhan. Semua malaikat mematuhi Jibril. Tuhan sangat percaya padanya. Itulah sebabnya dia menjadi duta besar antara Tuhan dan para nabinya, turun kepada mereka dengan membawa wahyu. Dia memiliki 600 sayap, dan jarak antara setiap sayapnya seperti jarak antara timur dan barat. Setiap sayapnya memenuhi cakrawala, mutiara dan batu mulia dari semua warna jatuh dari sayapnya. Mihail juga seorang malaikat tertinggi, yang bertanggung jawab atas hujan dan tanaman. Dia memiliki asisten yang melakukan apa yang diperintahkannya. Atas perintah Tuhan, mereka menyebarkan angin dan awan, sesuai dengan kehendak Tuhan, Maha Kuasa. Dan juga ada malaikat pegunungan. Dan setiap manusia memiliki malaikat yang bertugas menjaganya baik ketika tidur, maupun ketika terjaga. Dan ada malaikat yang bertugas mencatat, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Mereka adalah para pengawas, satu mencatat amal saleh dan satu mencatat amal buruk. Adapun malaikat maut, namanya tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran dan tidak pula dalam hadis-hadis syahih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat maut yang ditugaskan untuk menjaga kalian akan mencabut nyawa kalian, kemudian kalian akan dibawa kepada Tuhan kalian. Dia juga memiliki pembantu yang mencabut ruh dari jasadnya, hingga mencapai kerongkongan, kemudian malaikat maut mengambilnya dengan tangannya, dan ketika dia mengambilnya, dia tidak meninggalkannya di tangannya lebih dari sekejap mata, sebelum diambil oleh pembantunya, dan dibungkus dengan kain kafan yang sesuai, yaitu orang-orang yang berbuat zalim dalam hidupnya. Malaikat maut akan mencabut ruh mereka dengan penuh kesakitan. Begitu banyak kesakitan, ketika malaikat mencabut ruh mereka dengan memukul wajah dan punggung mereka, dan orang-orang yang saleh dalam hidupnya. Malaikat maut akan mencabut ruh mereka dengan lapang dada dan penuh rasa hormat. Orang-orang yang dicabut ruhnya oleh para malaikat dalam keadaan baik dan suci, para malaikat akan berkata, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian mereka naik bersama ruh tersebut. Jika ruh tersebut adalah ruh yang saleh, maka dibukakan baginya pintu-pintu langit. Tetapi jika tidak saleh, maka pintu-pintu langit akan tetap tertutup, dan ruh tersebut akan dilemparkan ke bumi. Dan ada malaikat kubur, Munkar, dan Nakir.
Mereka bertanggung jawab atas ujian kubur, dan telah dibebani tanggung jawab untuk menanyai para penghuni kubur tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya, dan mereka menguji orang benar dan orang berdosa. Mereka memiliki wajah hitam dan mata biru, dan mereka memiliki taring, bentuk fisik mereka mengganggu, dan suara mereka menakutkan. Pengurus surga adalah malaikat, yang namanya Jeridwan, dan penjaga neraka adalah Malik. Sekarang berbicara tentang Israfil, dia juga seorang malaikat tertinggi. Tuhan berada di atas singgasana. Dan seperti yang telah kami ceritakan sebelumnya tentang pembawa singgasana Tuhan, bahwa jarak antara daun telinganya dan bahunya adalah 700 tahun, dan Israfil adalah salah satu pembawa singgasana, dan dia akan meniup trompet atas perintah Tuhan 3 kali. Trompet pertama adalah trompet ketakutan. Trompet kedua adalah trompet pingsan. Dan trompet ketiga adalah trompet kebangkitan.